Kita bicara kasus tentang pelecehan seksual atau tidak pidana kekerasan seksual, sebagaimana Undang-Undang TPKS, Undang-Undang 12 tahun 2022, dengan spirit yang luar biasa untuk perlindungan hukum terkait dengan korban, baik itu perempuan dan anak, adalah sesuatu hal yang luar biasa, di mana negara ini berupaya untuk concern dan mempunyai rasa memiliki kepada warga negaranya, khususnya perempuan dan anak. Tetapi satu hal yang menarik adalah ketika proses itu terjadi, banyak hal yang bisa bermata dua. Misalnya, kasus tentang pelecehan seksual dan atau kekerasan seksual terjadi biasanya mempunyai kelemahan terkait bagaimana membuktikan, karena minimnya alat bukti, baik itu bukti formil maupun bukti material. Karena biasanya pidana ini dilakukan dalam posisi ruang tertutup, sepi, tidak ada orang lain. Nah, bagaimana kita bisa melaporkan itu? Maka sekarang ini ada satu pintu masuk yang luar biasa, di mana cukup dengan keterangan saksi korban, dan dua adalah bukti formal berupa visum et repertum atau visum et repertum psikiatrikum dan atau rekam medis, itu bisa dimungkinkan. Jadi saksi korban bisa melaporkan kepada SPKT terdekat, Komnas Perempuan dan Anak, ataupun melalui SAPA 119 dan sebagainya, bisa melakukan itu. Nah, yang jadi persoalan adalah bahwa kapan visum repertum itu bisa dilakukan, itu harus melakukan laporan pengaduan ke kepolisian dulu, di mana polisi akan mengarahkan dan memberikan surat pengantar kepada saksi korban untuk melakukan visum, maka statusnya sebagai terperiksa. Ya, tetapi kalau melakukan pemeriksaan lebih dahulu, maka bukti itu menjadi masuk ke dalam bukti rekam medis atau medical record terkait dengan apa yang dialami oleh saksi korban. Nah, persoalan itu menjadi sebuah perlindungan yang luar biasa dengan spirit yang luar biasa, tetapi jangan lupa ini bisa menimbulkan ibarat pedang bermata dua. Bagi orang-orang tertentu, seperti juga, mohon maaf, kasus yang pernah kami tangani, justru terjadi kriminalisasi. Kriminalisasi pada seseorang di mana mempunyai frekuensi yang cukup tinggi ternyata setelah kami cek di lapangan. Salah satunya, seseorang akan mudah melaporkan orang lain untuk melakukan tindak pelecehan. Misal hanya sekedar tegur sapa, seseorang itu merasa tidak terima, maka bisa saja dilaporkan itu dengan alasan secara psikis dia merasa tertekan, tidak fokus, dan akhirnya merasa terganggu. Nah, itu bisa dilaporkan dengan keterangan ditambah saksi korban. Nah, hati-hati, untuk lengkapnya bisa pada edisi berikutnya.